dua. Cek dua. Adil, tes. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tuh. Sebelum kita memasuki ibadah kita dalam kesempatan ini, marilah kita berdoa saat teduh kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 sampai ayat 3. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, penimbangan karunia, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup liat, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, satwa bergembira, ajak kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih, kami datang sujud di hadapan-Mu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu yang kudus.
karena oleh firman-Mu segala-galanya terjadi. Kasih setiamu yang mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menderita hingga mati, untuk menebus dosa kami. Oleh kemuliaan dan kuat kuasa-Mu dia bangkit. Kasihanilah kami, berilah Roh Kudus berdiam dalam diri kami, agar iman percaya kami bertumbuh dan kami menaruh percaya atas hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musikku bergerak, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, hukum yang ke-7 dan yang ke-8 maksud kami, dan 9. 8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2.
waktu berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Apa juga yang kau timbang bagi untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Sidang jemaat kami undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita berdoa, merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan, pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat. Gembala baik bersuling nadu, membimbing aku pada tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput tidak berbenah. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai telah bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan penuh, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai telah bening. Sidang jemaat kami undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita dengarkan warta jemaat yang terjadi pada satu minggu ini. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 1 Mei 2022. Yang pertama-tama kami dari Majelis Jemaat GKPA Surabaya mengucapkan selamat beribadah buat kita sekalian, dan untuk yang mengikuti lewat virtual Zoom, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kesehatan di dalam kehidupannya dan selalu setia kepada Tuhan dan mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Yang kedua, telah dilakukan perjamuan kudus kepada 3 orang keluarga Situa Mangapul Silalahi pada tanggal 25 April 2022 di RSPAD Jakarta yang dilayani oleh Amang Pendeta Resort DM Siregar. Yang ketiga, telah meninggal dunia Amang Situa M. Mangapul Silalahi pada tanggal 26 April 2022 di RSPAD Jakarta dan dimakamkan pada tanggal 28 April 2022 di TPU Keputi, Surabaya. Yang keempat, setelah selesai ibadah pada hari ini, kita akan melaksanakan acara penghiburan di rumah keluarga Ibu Nuni Silalahi. Kiranya kita sama-sama untuk mengikuti ibadah penghiburan tersebut. Yang kelima, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Keenam, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 24 April 2022, persembahan kantong pertama Rp90.000, kantong kedua Rp95.000, kantong ketiga Rp126.000. Diterima persembahan bulanan dari keluarga Situa Pepulungan Rp150.000. Diterima persembahan bulanan dari keluarga Kasambali Rp150.000. Diterima persembahan bulanan dari keluarga A Simatupang Rp150.000.
Jumlah keseluruhannya Rp761.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan telah pelihara kehidupan kami masing-masing, baik kami yang ada di tempat ini maupun mungkin yang menyaksikan Zoom ini dari rumahnya masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap juga pelihara kehidupan mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala hal yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami masing-masing. Kami telah mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini. Biarlah segala apapun yang telah kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami, baik acara penguburan amang kami Situ AM Selalahi sudah berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih, pertolongan, anugerah daripada Tuhan. Kami percaya untuk acara-acara kami yang selanjutnya Tuhan juga tetap menolong, memimpin, menjagai, pelihara kehidupan kami. Biarlah kami boleh sehati sepikir untuk selalu melaksanakan segala sesuatu dalam pelayanan di rumah-Mu yang kudus ini, dan juga pelayanan kami dengan jemaat kami di Surabaya ini khususnya. Terima kasih juga ya Tuhan untuk segala hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Biarlah segala persembahan demi persembahan yang telah kami kumpulkan di minggu-minggu yang lalu, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahannya. Tuhan memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah. Biarlah semua itu untuk semuanya itu untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi beliau ya Tuhan, agar setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati dan dikuatkan atas segala kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk acara kami selanjutnya nanti, untuk acara penghiburan. Biarlah Tuhan juga yang menolong setiap kami, agar kami boleh bersama-sama melakukan acara tersebut dengan rencana dan kehendak Tuhan boleh terjadi di dalamnya Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami, Tuhan ampuni kami, agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita dengarkan persembahan puji-pujian.
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ini ku melihat dan ku merasakan Terima kasih untuk persembahan puji-pujiannya. Marilah kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Seraya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436. Sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita memberi persembahan kepada Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Kita naikkan pujian kita. Godaan selalu berteguh, tiap kemenangan tak tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, arah akan Yesus pasti kau menang.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai dan memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan khotbah di dalam minggu kita hari ini, yaitu Minggu Misericordias Domini, terambil dari Mazmur pasal 4 ayat 2 hingga ayat 8. Tapi ada baiknya kita baca sampai ayat 9. Begini firman Tuhan tertulis. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku, dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian. Yesus lihat umatmu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh iman hingga kami yang hidupnya kau letakkan pada surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin wajah yang berdiri di sini perlu juga memperkenalkan diri karena memang kita baru berkenalan secara virtual dalam menyampaikan khotbah di GKPA Surabaya, Resort Jakarta yang kita cintai ini. Kalau orang Medan berkata, bulu perindu tanah Deli, deraci elok ceritanya Abang Jampang. Perkenalkan diri tak dibenci, tak kenal maka tak sayang. Itu kata orang Medan. Tapi orang Batak bilang, dana tinip tip sanggar, lauben huru-huruan, jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Tapi kita adalah saudara di dalam Tuhan. Karena saudara di dalam Tuhan, maka kita adalah keluarga Tuhan yang selalu mencintai akan kebenaran firman-Nya. Untuk itu, saya sebagai pendeta Resort Jakarta, ini baru yang kedua kali kalau dari mimbar ini menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya di Resort Jakarta pernah menjadi guru Parlagutan Depok tahun 2013 yang lalu. Berarti sudah berapa tahun yang lalu itu? 2009 maksudnya, 2009. Kira-kira sudah belasan tahun yang lalu baru kali ini berjumpa kembali. Salam. Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi adalah bermuara kepada puncak caranya umat meresponi atau menjawab
apa yang Tuhan mau di tengah-tengah ciptaannya. Bapak reformator kita, Martin Luther, mengatakan soli Deo glory theaterum. Yang dimaksudnya adalah dunia adalah panggung kemuliaan Tuhan. Tapi di dunia kemuliaan Tuhan pasti tidak mulus dan murni karena banyak orang yang telah menodakannya. Karena itu pemazmur mengingatkan, karena kita sudah merusak kemuliaan Tuhan, karena kita sudah menodai kemuliaan Tuhan, perlu kita memohon dalam suatu seruan untuk minta pengampunan dari Dia. Karena itulah dalam teologia Martin Luther dikatakan smul justus et peccator. Apa artinya itu? Kita adalah manusia yang paling hina dan paling berdosa. Tetapi sekaligus ketika Tuhan sudah bangkit dari kematiannya, kita juga adalah orang yang sudah ditebus dan mendapatkan kasih karunia. Amin. Itu harus kita aminkan. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah menodai kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan mau datang untuk mentahirkan, memurnikan dunia ini, sehingga kita sebagai orang-orang berdosa juga berpeluang untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Saya sebagai pendeta Lutheran, Gereja Kristen Protestan Angkola yang Lutheran ala Angkola, nggak bisa murni untuk menyampaikan ajaran Luther. Tapi kita mau mengarah kepada pusat pemberitaan keimanan yang bertumbuh di dalam gereja itu. Yaitu satu-satunya adalah sumber Alkitab. Sehingga Alkitab ini disebutkan dengan sola scriptura. Hanya melalui kitab suci yang diberitakan secara murni dan konsekuen, kemuliaan Tuhan menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan setiap orang percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemazmur hendak mengajak kita seruan yang bagaimanakah yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, seruan yang bagaimanakah yang benar di hadapan Tuhan. Ya tentu bukan sekedar berseru seperti menonton sepak bola. Kita berseru, ayo terus, ayo terus, Lionel Messi, terus masuk ruang gawang, dia berseru terus, gol katanya. Bukan itu yang dimaksud, tapi seruan yang dimaksud adalah ungkapan hati yang terdalam setelah Tuhan dengan memenuhi hati kita, sehingga kita mau meresponi sukacita yang kita terima untuk kemuliaannya. Dan itu dijelaskan pemazmur dalam pasal 50 ayatnya yang ke-15. Dikatakan begini, berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berarti kita sedang berseru di dalam memohon pengampunan, memohon bagaimana Tuhan hendak melepaskan kita dari segala kesesakan kita, lalu kita pun diluputkannya, lalu kita menyatakan dengan nyata kemuliaan bagi Tuhan. Puncak kemuliaan itu bisa kita baca dalam Lukas 2 ayat 14, ketika nyanyian para malaikat di sorga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kalau kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, berarti nyanyian surgawi itu pantaslah kita nyanyikan di dalam gereja Tuhan. Doa para malaikat yang menyatakan damai di bumi itu pastilah menjadi bahagian ungkapan iman kita supaya damai di bumi, kan begitu. Kalau tidak, tentu ungkapan kemuliaan di tempat yang maha tinggi itu nggak cocok dengan apa yang diajarkan Yesus. Tapi supaya cocok, Yesus juga mengajarkan kepada muridnya, mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti jadi surganya bisa kita ungkapkan di dunia ini. Amin. Mari kita transformasikan situasi dan suasana surgawi, menyatakan kemuliaan Tuhan ada di gereja GKPA. Kemuliaan Tuhan ada di rumah kita. Kemuliaan Tuhan ada di tempat di mana kita berkumpul dalam namanya.
kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk bagaimana kita supaya berakar kuat, tumbuh benar dan baik. Nanti buahnya akan lebat. Apakah 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Itu janji Tuhan. Makanya di sini dikatakan, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Berarti ungkapan doa menjadi pusat perjuangan setiap orang percaya dalam Yesus Kristus yang mendapatkan kasih karunia-Nya. Supaya suasana sorgawi ditransformasikannya ada nyata di dalam perkumpulan kita. Di dalam gereja Tuhan. Di dalam keluarga Tuhan. Di dalam perkumpulan di mana Tuhan sudah mengatakan. Apa kata Yesus? Di mana berkumpul 2 atau 3 orang dalam nama aku ada bersama dengan mereka. Ini yang harus kita pegang kokoh dalam iman yang bertumbuh di dalam hidup kita. Itu yang pertama mau disuarakan para pemazmur. Kita sudah dibenarkan oleh Allah sehingga kita berseru kepadanya. Seruan kita itu dijawab Tuhan, maka kita pun memuliakan Dia. Apapun situasi kondisi yang terjadi dalam hidup kita, kesesakan, duka, kesusahan, dan apapun dinamikanya, tetap bermuara kepada kemuliaan Tuhan. Nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua adalah bahwa perilaku orang yang menodai kemuliaan Tuhan itu ternyata adalah tak lebih daripada perilaku orang-orang fasik. Disebutkan di sini. Orang yang fasik. Fasik berarti dia tidak mau bergabung, malah mencemooh, malah terus melakukan dosa dan selalu menjelekkan dan menghina orang-orang benar. Itu fasik. Kita tidak tergolong di dalam kefasikan, tapi di sini dikatakan ketika kita meminta kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ungkapan doa kita itu merupakan cara kita untuk tidak terbelenggu di dalam kefasikan. Berarti kuncinya adalah doa. Apa itu doa? Itu persoalannya. Kalau tadi ada sesudah tikting atau sesudah warta jemaat ada doa syafaat. Tapi ada doa votum memulai ibadah kita tadi kan. Nanti terakhir ada doa berkat, benedictus. Tapi sebenarnya masih banyak doa yang pernah dilakukan oleh orang Kristen mula-mula. Yang belum kita lakukan. Saya mencoba di GKPA penjernihan membuat doa imam, epiklese. Doa epiklese imam. Mengundang orang yang papah. Mengundang orang yang terpinggirkan, mengundang orang yang hatinya sudah rontok, orang yang tidak ada pengharapan, yang sakit, yang sudah beberapa kali kena kemo, diundang datang ke gereja sebelum melakukan perjamuan kudus pada Jumat Agung. Kita akan menyentuh mereka, tahu persoalan mereka, lalu kita mengungkapkan apa persoalan mereka dan nanti berdoa epiklese. Ternyata di situ merupakan bahagian satu kita ungkapkan dalam doa yang pernah dilakukan pada semangat kemuliaan Tuhan di tengah gereja mula-mula. Tidak menutup kemungkinan akan ada di gereja-gereja kita di resort lain, kira-kira begitu. Tapi di sini perilaku orang yang menodai kemuliaan Tuhan itu adalah suatu kefasikan. Mereka itu adalah membenci. Mereka itu adalah tidak mencintai. Mereka itu adalah memisahkan diri. Padahal hati yang terluka jika datang kepada Tuhan oleh bilur-bilurnya akan disembuhkan. Karena apa? Karena oleh darahnya yang tercurah kita sudah diampuni, kan begitu. Kita sudah dibebaskan dari dosa kita. Bahkan Yesus katakan kebangkitannya dalam Paskah yang sudah kita rayakan beberapa minggu yang lalu. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Bahwa sengat maut sudah dikalahkan dan maut itu sendiri pun sudah ditelan oleh kebangkitan Kristus sehingga kita adalah orang-orang yang sudah menang di dalam Dia. Berarti tidak fasik lagi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dalam ungkapan doa kita sebagai orang yang telah dimenangkan,
di sini sangat indah. Ini kembali kepada histori Israel. Tetaplah diam. Kalau kita membaca di Keluaran 14, ayat 14. Aku yang berperang melawan mereka, tetapi tetaplah diam. Kan begitu. Dalam bahasa Batak, ai audo marporang maralohon nasida, asal mahamu hot. Kan begitu. Artinya kita konstan di dalam doa dan seruan kita, tidak melakukan kefasikan, hati Tuhan yang tertuju kepada hati kita dengan doa, segala seteru Tuhan akan kalah, kira-kira begitu. Jadi kalau musuh Tuhan sudah kalah, kita bersiap untuk hidup dalam kasih karunia. Itulah hidup orang-orang yang dimenangkan. Jadi nggak perlu banyak perlawanan. Nggak perlu kita untuk memberitakan Injil dengan memegang pedang. Tidak perlu kita menyebarkan kemuliaan Allah di tengah-tengah syiar kita dengan menggunakan senjata. Tapi dengan doa, Tuhan bekerja. Kita diam saja, kira-kira begitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, mempersembahkan korban dan percaya kepada Allah membuat hidup akan menjadi menang. Ini jelas sekali tadi di bagian ayat yang bagian terakhir tadi. Ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Namun sebelumnya ada jarak atau spasi-spasi yang dinyatakan pemazmur dalam doanya. Beberapa kali tadi kita dengar Selah, kan begitu? Selah, apa artinya Selah? Dalam musik, Selah itu adalah interval, jarak antara dua paranada, supaya makin enak kita untuk menyampaikan suara yang indah dan nyaring. Jadi Selah itu sebenarnya jarak antara seruan kita, ungkapan kita, menangnya kita dari kefasikan, musuh Tuhan dan seterunya sudah kalah, sehingga kita pun tidak diam. Tidak diam itu berarti kita mau mempersembahkan korban dan tetap percaya kepada Tuhan. Ini puncak yang dimaksudkan tadi, dunia adalah panggung kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kita cek bagaimana khotbah Paulus di Roma pasal 11 ayat 36. Barangkali ini walaupun ayat yang sudah berulang-ulang dan populer, tapi perlu diingatkan kembali kepada kita. Di sini dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa? Iman orang yang bertumbuh benar di dalam Tuhan, doa-doanya didengar, pasti dia tidak goyah atas kemenangan Kristus yang sudah datang kepada hidupnya. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Kristus kan, aku adalah sama dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita uji. Beban masa lalu kita begitu berat. Banyak orang-orang Kristen karena imannya harus mati sebagai korban. Masa Nero, ada yang dilimpahi dengan aspal lalu dibakar, lalu karpet merah tempat jalan raja. Orang-orang Kristen yang digantung dengan disiram dengan aspal itu dan dinyalakan, itulah lampu terang daripada kaisar yang bengis untuk masuk ke istananya. Sekarang nggak terjadi jadi begitu. Cuman masih ada dalam bentuk lain yang menekan. Tapi kita mau menang dalam hal ini karena dikatakan tadi pengakuan dan jawaban doa itu. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ternyata Tuhan adalah sukacita kita. Ternyata Tuhan yang sudah menjadikan kita sebagai pemenang, itulah kasih karunia dan sukacita
yang membuka peluang kepada kita untuk masuk ke dalam ruang kemuliaan Tuhan. Dengan doa dan seruan. Sekarang mari kita kaji apa itu doa. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apalah yang mau kita lakukan? Kalau aku bernyanyi memuliakan Tuhan dengan rohku, aku juga bernyanyi memuliakan Tuhan dengan akal budiku. Kita perhatikan, rohku, ini roh yang kita miliki, iman yang sudah ada pada kita, tapi disuruh juga pakai akal budi, berarti kognisi kita. Lalu dilanjutkan dengan, jika aku berdoa dengan rohku, aku juga berdoa dengan akal budiku. Bagaimana doa kita selama ini? Apakah seperti ini? Itu pertanyaannya. Atau kita berdoa di gereja ini, tapi pikiran kita sedang di Suramadu. Udah duluan mereka di sana untuk berwisata. Begitu. Mana bisa Tuhan mau menjawab doa kita kan? Tapi roh dengan akal budi bersatu padu untuk memuliakan Tuhan. Niscaya. Dan Tuhan janjikan, doa kita akan terjawab. Karena kemuliaannya sudah Dia tahirkan. Walaupun dinodai oleh orang-orang fasik, tapi kita tetap menjalankan perilaku kita sebagai orang yang mendapatkan kasih karunia. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga itu. Itu satu. Yang kedua, pikiran Petrus. Coba kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Di 1 Petrus 4 ini pikiran-pikiran Rasul ini. Tadi pikiran Rasul Paulus. Kalau 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana kita tidak tenang tapi berdoa? Bagaimana kita berdoa tetapi tidak menguasai diri? Kan ini penting. Ada cerita anekdot yang lucu. Seorang pengkhotbah yang sudah dipersiapkan gereja untuk berangkat ke daerah pos PI penginjilan. Tapi berjalan menuju pos PI itu dia harus melewati hutan. Hutan. Tidak ada temannya. Dia mengatakan, roh Tuhan menyertai aku. Aku berdoa untuk memberitakan firman ke daerah seberang. Dia pun berangkat. Lalu di tengah hutan itu melompat harimau ke depannya. Wah, takut dia. Dia pun gemetaran. Keringat dinginnya pun sudah sebesar-besar jagung. Tapi dia bingung gimana lah ini. Tuhan, tolong selamatkan aku. Tidak tenang dia, tidak menguasai diri lagi. Tapi akhirnya dia minggir-minggir dari sebelah sana, begini begitu. Akhirnya harimaunya berangkat. Lari, melompat ke tempat lain. Dia pun merasa lega sedikit. Ketika dia 2 kilometer lagi mau masuk ke gerbang pintu desa. Tiba-tiba melompat lagi harimau ke depannya. Kita nggak tahu apakah sama harimaunya atau harimau yang lain. Tapi harimau lah dibuat ilustrasinya. Melompat lagi. Dia pun makin gemetar. Ampun Tuhan, kasihani aku selamatkan. Aku harus sampai di sana katanya. Harimaunya pun menunduk. Dia berpikir, wah, sudah tunduk harimaunya di bawah kuasa Tuhan yang ada pada aku gitu. Tunduk. Tiba-tiba harimaunya mengangkat kepalanya. Hei, kalau manusia mau makan, dia berdoa menundukkan kepala. Aku tadi sedang berdoa, mau memangsa kamu katanya. Ketahuan rupanya seorang pengkhotbah makan gak pernah berdoa. Kita bayangkan. Jadi kuasai diri dan jadilah tenang. Tadi dengan roh dan akal budi. Lalu bagaimana kesungguhannya? Kita uji. Coba Yakobus 5 ayat 16. Di Yakobus 5 ayat 16 dinyatakan di sana dengan suatu kesungguhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lihat, perhatikan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bila dengan
yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terkadang kita nggak yakin apa yang kita katakan dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, anak-anakku selesai nanti dari SMA, dia akan memasuki perguruan tinggi negeri yang bonafit. Tapi kita nggak yakin. Bagaimana roh dan akal budi kita bisa dipersatukan? Kan pikiran kita sedang kacau, tidak menyatu. Dalam keluarga juga sering begitu. Saya mau kasih tahu, sebagai pendeta juga, keluarga pendeta nggak adem-adem aja. Pasti ada dinamika yang terjadi di sana. Hanya persoalannya nggak dipublikasikan, kan begitu. Tapi orang lain mungkin berantem orang tuanya dengan anaknya, langsung kejadian kejar-kejaran di jalan misalnya. Itu terjadi. Keluarga pendeta paling-paling, ya kalau kita belum sehati sepikir, suami dan istri paling-paling tidurnya yang beda. Suaminya tidur di dapur, istrinya tidur di kamar, kan begitu. Artinya kita mau menyatakan, yakinlah bahwa di dalam doa, yakin di dalam doa, sungguh di dalam doa, jadi tenang menghadapi segala sesuatu, mau menguasai diri, kita akan dibenarkan. Doa orang benar, besar kuasanya. Banyak membuktikan. Doa Yabes di dalam surat-surat Salomo, Sirul Ashar Salomo. Bagaimana dia memperluas, mengekspansi wilayah Israel jadi semakin luas. Doanya itu. Raja Yehu ketika dia melihat dia akan mati. Lalu Nabi Yesaya datang kepadanya. Aku belum mau mati. Tolong doakan. Ya Nabi. Aisyah Nevi. Haddebarim. Al-Elohim. Katanya. Berdoa. Apa yang mau kau minta? Supaya aku diperpanjang pemerintahanku. Katanya. Ditambah Tuhan usianya 15 tahun lagi. Kan banyak kesaksian begitu. Bahkan luar biasanya. Orang mati saja bisa bangkit kembali. Apakah bisa manusia melewati itu? Jadi pantaslah dan layak kita untuk memuliakan Tuhan. Misere Cordias Domini adalah minggu yang mengantar kita kepada Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berseru bukanlah sekedar untuk seruan atau omongan-omongan klise belaka. Tapi seruan yang kita lakukan supaya Tuhan dengar. Tadi beberapa. Kalahkan musuh yang terdekat dirimu. Apakah itu musuh dalam selimut? Apakah itu musuh yang sedang merongrong iman kita? Apakah musuh yang sedang memporak-porandakan, mencerai-beraikan kehidupan persekutuan Kristiani kita di gereja, di keluarga maupun di mana-mana? Tapi di sini dikatakan Tuhan mendengarkan seruan umatnya untuk tanda kemenangan itu melepaskan kita dari semua belenggu. Tahun 1964 lahir teologi Minjung di Korea. Dulu itu adalah negara Buddha, Buddhist State. Tahun 1964, ketika datang Commodore Ferry, seorang pelaut Kristen, memberitakan firman Tuhan, terbukalah mereka melihat segala sesuatu. Lalu ketika khotbahnya mengatakan, Tuhan telah mendengarkan seruan umatku. Orang-orang Han, yang saat itu dikatakan Han, luar biasa Tuhan orang Kristen. Ternyata penderitaan kami ini didengar Tuhan. Kesengsaraan kami ini didengar Tuhan. Maka mereka berbondong-bondong datang. Akhirnya kita tahu sekarang, asal jumpa Kristen sama Kristen, orang lain sedang mengkritik kita. Cap lonceng itu kan katanya. Luar biasa itu. Ternyata Korea itu di atas 64% sekarang sudah Kristen. Banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, pendoa-pendoa luar biasa seperti Paul Yong Chu, Su Selju, beberapa banyak sekali. Di utara Seoul itu kita pernah melihat peternakan babi di Chungbuk namanya, Chungbuk.
80 km di utara Seoul, ada pendeta teman kita dibawa ke situ. Hanya 3 mereka. Bapak pendeta, istri, dan anaknya 1. 3. Tapi dia bisa beternak babi sebanyak 3.000 ekor. Tapi ada teknologi yang mereka kembangkan. Mereka katakan inilah berkat Tuhan yang bisa kami lakukan. Membuat pelatihan-pelatihan bagi orang peternak-peternak. Di sini pusat pelatihannya. Orang Indonesia pun datang ke sana. Hanya untuk belajar untuk Korean natural farming. Luar biasa itu. Karena itu, ternyata untuk memuliakan Tuhan, di samping doa dan seruan kita sampai kepada tujuan, kita juga dipersiapkan secara akal, budi, dan roh kita untuk sebagai pemenang. Sebagai pemenang adalah orang yang berlari-lari menuju sampai kepada panggilannya. Panggilan apa? Panggilan surgawi. Dan itulah Misericordias Domini yang mendatangkan kebahagiaan kepada umat yang dipanggil berseru. Yang terakhir sekali, bahwa persoalan persembahan ini juga, karena ada disangkutkan di dalam Mazmur ini, mempersembahkan korban dan percaya kepada Allah, membuat hidup akan menjadi aman, berarti kita datang untuk memuliakan Tuhan tidak dengan tangan hampa. Kita datang untuk memuji memuliakan Tuhan tidak dengan tangan kosong. Kita pasti ada yang kita bawa karena dia adalah orang yang kita muliakan. Kan begitu? Kalau kita datang dengan tangan kosong, apa mau dikatakan Tuhan? Aku sudah memberkati hidupmu, tetapi engkau tidak menghargai berkat-berkatku. Pasti katanya itu. Tapi sekarang kita datang memuji memuliakan Tuhan dengan membawa, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Seruan kita akan menjadi kemenangan. Karena kasih karunia Tuhan yang sudah berlimpah, pasti kita terima daripadanya. Untuk itu, hiduplah sebagai orang yang berkemenangan, hiduplah sebagai orang yang selalu memuliakan Tuhan dengan membawa persembahan, hiduplah dengan mengalahkan musuh-musuh Tuhan, dengan mengingat kasih karunia Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, supaya kita menjadi pemenang. Hiduplah sebagai orang pendoa dalam segi semua karakter hidup yang terjadi dalam hidup pribadi, hidup keluarga, kelompok, maupun hidup secara bangsa. Kita yakin bahwa bangsa kita diberkati Tuhan. Kita yakin bahwa keluarga kita diberkati Tuhan. Kita yakin bahwa pribadi kita diberkati Tuhan. Hidup yang diberkati akan menjadi berkat karena disitulah kemuliaan Tuhan bersinar dalam kehidupan setiap orang percaya. Misericordias Domini. Dibagi Tuhan do holos ni bangsonya. Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Amin. 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 Sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Kami aminkan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang telah Kau beri pengasihan dan kasih karunia. Karena kami boleh untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Supaya doa-doa kami dan seruan kami dijawab melalui doa. Ternyata kami sering lupa bahwa berdoa adalah tidak hanya membangun komunikasi, ungkapan kata-kata kepada Tuhan, tapi dengan ketulusan hati kami merenungkan apa yang Tuhan kerjakan yang sudah ada di bumi yang adalah panggung kemuliaan-Mu Tuhan. Karena itu dari hati berlandaskan kasih oleh kuasa Tuhan kami mau berserah
supaya Tuhan memberkati hidup kami, supaya hidup kami selalu di dalam doa yang dipenuhi dengan roh, akal budi, menjadikan diri tenang, dan juga menguasai hal-hal yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami. Sehingga kami yakin doa kami, seruan kami dijawab Tuhan menjadi kepenuhan berkat-berkat-Mu. Karena kami tahu di bumi ini, kami melalui berkat yang kami terima menjadi berkat dalam rangka menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sebab dari Tuhan, untuk Tuhan, kepada Tuhan, dan bagimulah kemuliaan dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat kembali kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan seterusnya. Saat itulah kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Janji kuno Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendang bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Darimu
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah di dalam damai sejahteranya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam dan selamat misericordias Domini buat